Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema digital marketing. Perkenalkan, nama saya Rindika Maitri Setiawati dengan NIM 1961147 dan rekan saya Gary Kristi dengan NIM 1961018 dan Rizky Aditya dengan NIM 1961170. Digital marketing merupakan pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan teknologi berbasis digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sehingga dengan pemanfaatan digital marketing mampu menambah cakupan target konsumen yang lebih besar daripada menggunakan pemasaran secara konvensional. Jadi, pemasaran digital di sini lebih mengarah pada proses perpaduan antara pengetahuan pasar dan teknologi. Berikut ini ada jenis-jenis pemasaran digital. 1. Website. Website adalah salah satu media yang saat ini cukup populer sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk. Yang kedua, search engine marketing. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu SEO dan SEM. Untuk SEO sendiri termasuk ke dalam pemasaran digital tanpa mengeluarkan modal yang besar. Sedangkan untuk SEM, tujuannya hampir sama dengan SEO, namun biayanya lebih besar daripada SEO. Yang ketiga, email marketing. Email marketing atau pemasaran email, di mana Anda dapat mempromosikan berbagai konten terkait produk melalui media email tersebut. Yang keempat, social media marketing, merupakan bentuk promosi melalui situs jejaring sosial. Yang kelima, online advertising. Ini tergolong ke dalam bentuk pemasaran digital melalui internet yang berbayar. Sedangkan yang keenam, video marketing. Cara ini terbukti cukup efektif saat banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mengakses internet. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi digital marketing yang tepat. Setelah mengenal beberapa jenis digital marketing yang cukup populer saat ini, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai strategi digital marketing yang tepat untuk membantu bisnis di era digitalisasi modern. 1. Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah bentuk apresiasi untuk situs web yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian. SEO sendiri terbagi menjadi dua jenis, on-page dan off-page. Untuk on-page sendiri lebih mengarah kepada proses optimasi pada halaman websitenya, sedangkan off-page merupakan proses optimasi yang dilakukan dengan bantuan dari website lain untuk meningkatkan kredibilitas situs Anda. Di dunia digital marketing sendiri terdapat beberapa pekerjaan yang cocok untuk menangani SEO, seperti SEO spesialis, content writer, copywriter, dan masih banyak yang lain lagi. 2. Pay per click atau PPC. PPC adalah sebuah cara untuk mengarahkan traffic pengunjung untuk masuk ke website Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contoh dari PPC yang sering digunakan adalah Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, dan contoh lainnya. 3. Content marketing. Dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel, Anda dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa Anda. 4. Influencer. Influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar di sebuah komunitas atau ruang lingkup yang lebih luas. Pada umumnya, seorang influencer mampu mempengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain untuk mengikuti saran yang diberikan oleh influencer tersebut. 5. Affiliate program. Program afiliasi merupakan suatu pekerjaan untuk mempromosikan sebuah produk milik suatu perusahaan atau agensi, di mana ketika produk tersebut berhasil terjual, maka orang yang mempromosikan produk mendapat tambahan komisi yang telah disepakati oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 6. Google Business School. Fungsi dari Google Business School adalah untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai perusahaan, jam kerja, alamat kantor, jenis perusahaan, hingga lokasi kantor. 7. Otomatisasi pemasaran. Belajar digital marketing juga dapat dilakukan dengan mulai menyusun alur pekerjaan seperti terjadwal,
daftar unggahan konten, melakukan manajemen konten pada media sosial, dan lain-lain. Otomatisasi platform media sosial yang ada. Teknik otomatisasi ini juga merupakan bentuk tugas yang dilakukan berulang-ulang. Manfaat digital marketing. 1. Membangun personal dan produk branding. Tanpa disadari, dalam membangun sebuah bisnis, maka kita sangat perlu terhadap faktor kepercayaan dari pelanggan. Semakin pelanggan atau konsumen percaya terhadap produk kita, maka kredibilitas bisnis kita akan meningkat. Yang kedua, menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketika setiap bisnis terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi dengan menerapkan online marketing akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, lebih murah dan efektif. Dikarenakan kita tidak memerlukan sumber daya yang besar atau kita memerlukan waktu yang lebih lama, dan bisa dikatakan dari sisi ini minim modal. Setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet tanpa menggunakan biaya yang besar. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.